Saya ingin menanggapi pertanyaan Bapak dari Pulau Jawa, Pak. Di jangka panjang ya, untuk pelayanan dari Untung Jawa ke Tanjung Pasir akan kami kerjasamakan. Mengingat Tanjung Pasir itu ada di luar wilayah DKI Jakarta, jadi kami harus berkoordinasi di sana. Jadi kasih kesempatan dulu kepada kami memperbaiki dari daratan Jakarta dulu ke Pulau Seribu. Pak, Tanjung Pasir itu juga pintu masuk wisatawan. Kami tahu persis itu. Tapi birokrasinya lebih rumit karena wilayahnya di luar DKI Jakarta. Kami sudah punya perizinannya, Pak. Jadi tinggal melanjutkan saja. Tapi itu tahapan setelah kami benahi dulu di daratan Jakarta ke Kabupaten Pulau Seribu. Pastinya kami akomodir dan itu sudah ada di program jangka panjang kami. Jadi seperti itu. Memang Pak, lebih banyak loh yang dari Tangerang, dari Serpong itu lebih nyaman lewat Tanjung Pasir atau Rawasaban. Tapi kan sekali lagi saya bilang kita tidak wilayah Pak. Di sana ada institusinya, pola airnya juga beda, Pak. Dinasnya juga beda, dan beda provinsi. Tapi bukan kami tutup mata. Kami akan akomodir sepanjang masih berkaitan dengan Kabupaten Kepulauan Seribu. Itu konsep kami Pak. Jadi pertanyaan Bapak saya jawab. Kami merencanakan setelah kami selesaikan dulu di daratan Jakarta ke Kabupaten Kepulauan Seribu, baru kami ke Tanjung Pasir maupun ke Rawasaban. Jadi itu jawaban dari Bapak. Polanya pun bekerja sama. Kira-kira. Untuk pertanyaan kedua dari Pak Yusuf, terima kasih Pak sudah menyampaikan 4 poin ini Pak. Kapan sih Trans Seribu mulai masuk gitu loh Pak? Saya membuat konsep ini dari tahun 2015 Pak. Bulan Agustus, pada waktu lagi booming-boomingnya masa jayanya kapal tradisional. Itu waktu itu ada 12.000 yang masuk ke Kabupaten Pulau Seribu dan daratan Jakarta. Hal itu saya diskusikan dengan Bupati yang saat itu masih Pak Budi Utomo di bulan Agustus untuk menyiapkan seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kapal tradisional. Peristiwa itu apa yang mendasari kenapa sih Trans Seribu ada? Trans Seribu itu sebenarnya kasih nama Bupati Budi Utomo saat itu Pak. Saya bukan di posisi berbisnis saat itu. Jadi Pak Bupati yang menyampaikan, Mas bikin aja Trans Pulau Seribu. Saya bilang sama Pak Budi, Pak kalau Trans Pulau Seribu terlalu panjang, saya buatin aja Trans Seribu. Itu di Agustus 2015. Dari sejak itulah saya harus memahami dulu Pak persoalannya apa, kenapa dan bagaimana. Baru di 2018 kami menyelesaikan itu Pak. Asumsi apapun, prasangka apapun saya dengar. Karena pada dasarnya memang harus dijelaskan. Dan pada saat kami merasa sudah melengkapi apa yang jadi pedoman kami, baru kami bukalah di acara ini. Itu Pak dari pertanyaan Bapak yang pertama, kapan Trans Seribu ada? Trans Seribu ada secara hukum baru 2018. Tapi konsep dan kajiannya dari tahun 2015. Lalu yang kedua, Bapak mempertanyakan, gimana sih kehadiran pemerintah yang dari hal ini, bupatinya mana, pimpinan Bapak di wilayah Bapak, pemerintahnya mana? Kami membuat FGD 2 kali. Yang pertama di tahapan tanggal 28 kemarin di kantor Wali Kota Jakarta Utara. Sengaja kami pisahkan karena waktu Pak. Buat Trans Seribu adalah dukungan regulasi dan undang-undangnya dulu. Izin, itu yang paling penting. Yang kedua, baru kami dengan masyarakat. Masyarakat mana? Stakeholder. Ada pemilik kapal, ada tokoh masyarakat. Stakeholder yang selama ini ada di Pulau Seribu. FGD tahap pertama kemarin ada pemerintah kabupaten Pak. Ada diwakili sama Pak Iwan Samosir karena Bupati kebetulan ada acaranya bersamaan. Gubernur DKI kami undang itu wakil kepala deputi. Jadi dari pemerintah kabupaten ada, dari pemerintah provinsi ada, dari pemerintah Kota Jakarta Utara juga ada, dan dari Dinas Perhubungan juga ada. Plus ditambah dari Kementerian Perhubungan. Jadi secara regulasi kami mau ukur apa sih dukungan pemerintah terhadap niat kami nih mau membenahi angkutan laut. Kalau memang hasil FGD itu negatif, kami akan sampaikan juga hasilnya negatif Pak. Kalau positif, kami lanjutkan. Itulah kami undang. Apa sih hasilnya? Bapak mau protes bukan dengan saya, mau protes dengan mereka. Saya ajarin caranya Pak. Kalau kami tidak didukung, saya nggak membebani pemerintah loh dari anggaran pembiayaan. Saya cuma minta regulasi. Bagaimana saya
bisa membantu. Trans itu bukan dewa Pak. Trans itu juga mau berbisnis, tapi yang sosial, yang bukan jadi kompetitor. Itu. Jadi keberadaan pemerintah kabupaten kemarin sudah ada. Dan ini yang tahap kedua adalah kami dengan bapak-bapak pemilik kapal dan tokoh masyarakat stakeholder. Biar kami nanti menyelesaikan perizinannya Pak. Bagaimana kami mengakomodir itu? Itu pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bentuk kerjasama. Bentuk kerjasama nanti akan kita buat internal antara kami di Trans Ribu dengan bapak-bapak pemilik kapal. Tidak kami rumuskan sekarang Pak, karena kami harus mendengar. Menurut kami buat bapak katakanlah tiketnya 76.000 nih dari kapal bapak. Kalau saya kasih 10.000 untung nggak? Kalau saya kasih 5.000 rugi nggak? Kita harus duduk dulu Pak. Kalau ada kesepakatan baru kita bikin perjanjian kerjasama. Itu kalau bapak sebagai perintis. Yang merintis jalur Pulau Pramuka ke Kali Adem, karena kapalnya saya jadikan kapal Trans Ribu, bapak saya kasih royalti nih. Mau nggak Pak? Saya kasih per penumpang 5.000. Oh kekecilan Bang. Oke berapa? Biar kita sama-sama untung Pak. Itu kalau kapal bapak ikut program kami di Trans Ribu untuk diremajakan. Terus kapal bapak mau dikemanain? Pak, kapalnya ada dua pilihan nih Pak. Mau saya jadikan kapal kargo atau mau jadikan saya feeder. Kapal kargo gimana? Kapal bapak saya jadikan untuk angkut-angkut barang nih. Ada sembako, ada apapun deh. Kami yang kelola Pak. Berapa dapatnya? Berapa persen maunya bapak? Oke, saya maunya 50%. Oke Kak. Tapi bagaimana dengan gaji kru? Bagaimana perawatan? Bagaimana dengan dokumen-dokumen pelayaran? Wah saya ini, udah kami yang kelola. Bagaimana kalau saya kasih 15%? Kekecilan Pak, saya kasih 20%. Ayolah kita duduk bareng Pak. Sepakat kita buat perjanjian kerjasama operasional. Berarti Bapak udah dapat dua toh? Dari KNP Trans Ribu karena Bapak yang merintis. Saya kasih fee, royalty. Ini loh jasa Bapak saya hargai per penumpang 5.000, 3.000, 10.000, 15.000. Ayo kita duduk. Nah karena kapal Bapak harus ada, saya jadikan kargo. Berapa mau persentasenya sebulan atau seminggu atau sehari? Ayo berapa Pak kita duduk. Itu bentuk kerjasamanya. Nah kalau dijadikan kapal connecting antar pulau, udah Bang buat kita jadiin kapal buat anak-anak sekolah deh atau buat apa gitu kan. Saya charter deh Pak, saya pur aja sebulan berapa? Kru, mesin, perawatan, izin kami yang ngurus, berapa aja deh bersihnya. Itu nanti kita bicarakan Pak. Hasilnya baru kita sosialisasikan Pak. Kita undang lagi pemerintah, DKI, pemerintah pusat, Kementerian Perhubungan, pemerintah kabupaten. Ini loh hasilnya. Kalau kita menuntut bupati yang harus datang, gubernur yang harus datang, ini baru diskusi Pak. Bapak-bapak itu pemilik dan pembuat keputusan, terima matang. Skemanya kayak apa? Tolong Trans Ribu cari dulu deh kesepakatannya, kalau udah clear dianggap adil. Ayo saya menyaksikan penandatanganan kerjasama antara PT Trans Ribu Jakarta dengan para pemilik kapal. Jadi kalau udah ada itu Pak, dijamin 100% nggak ada protes, nggak ada komplain. Kalau kami sepihak, Pak, Bapak kapalnya saya jadiin kargo tapi saya kasih ya sebulan cuma 2 juta. Mau nggak mau kan tersingkir. Kami nggak gitu Pak. Kita duduk bareng dulu. Kapal Bapak GT-nya berapa? Buat ngangkut apa? Kalau ngangkut material kapalnya berat loh. Perawatannya lebih rutin, jadi costnya lebih gede. Kalau ngangkat dokumen aja sih cuma kertas-kertas lebih ringan. Itu kan harus kita bicarakan Pak. Jadi nggak serta-merta. Tapi sudah ada di program kami. Setelah acara FGD ini, hasil diskusi pertama di kantor wali kota dan sekarang hari ini akan menjadi catatan Pak. Untuk saya bawa ke legal kami. Ini loh bentuk bisnisnya seperti ini. Ayo kita undang pemilik kapal. Adil nggak? Merasa kurang, tambahin. Biar adil, biar sama-sama untung. Itu yang saya maksud perseroan partnership Pak. Perseroan sosial. Jadi bukan mau berbisnis murni. Kalau saya mau berbisnis murni, saya pilih opsi yang pertama Bapak tadi. Jual. Saya beli Pak. Saya cari investor. Kapal Trans Ribu ini harganya 16 miliar Pak. Bisa dapat 5. Berapa biji kapal deh. Tapi bukan, ya katakanlah 3. Tapi kan Bapak bukan jadi pemilik lagi Pak. Jadi penonton. Nah, jadi kalau sudut pandang bisnis, saya lebih milih beli. Kapal Bapak mau dijual, sini saya beli. Tapi saya nggak mau begitu Pak. Gitu loh, saya mau jalan bareng karena janji saya dengan pemerintah DKI, janji saya dengan kementerian, kami mau merangkul, kami mau bermitra.
Kami mau berpartnership yang sama-sama jalan, sama-sama untung. Alasannya kenapa? Bapak yang bikin jalur ini, Pak. Sebelum ada Trans Ribu, sebelum ada Dinas Perhubungan di dermaga ini, Bapak udah mainin bawa penumpang loh. Masa sih nggak dihargai? Itu ada klausulnya, Pak. Itu komitmen saya. Dari perwakilan Seribu Selatan, Haji Samun bilang, Bang, sepakat di Seribu Selatan mau jual kapalnya. Lu mau jadi penonton? Itu loh, Pak. Jadi saya pertanyaan Bapak saya jelaskan. Kerjasamanya nanti kita bicarakan yang bagaimana yang menurut Bapak fair dan adil dan sama-sama nguntungin. Itu jawabannya. Jadi terima kasih Pak Yusuf. Tolong jangan dia ada kata-kata boros gitu loh. Ya lanjut. Siap. Iya. Oke. Baik Pak. Begini. Saya jawab Pak. Siap. Siap. Ya, Pak Yusuf, saya undang. Kembali ke yang diundang Pak. Mau datang atau tidak datang? Itu kan ada di pemikiran kita masing-masing Pak. Betul. Kalau kita nggak ada di posisi itu Pak, minimal kami sudah menunggu. Kalau nggak diundang nanti salah lagi Pak. Gitu loh. Lebih baik saya undang dulu. Hari ini saya undang Kepala Dinas Perhubungan yang mempunyai teknisnya. Kalau diwakilkan oleh UPAPK nggak datang, diwakilkan oleh kasatnya pun saya terima. Yang penting udah diundang loh. Jadi nggak ada lagi berita, nggak ada lagi asumsi Trans Ribu jalan sendiri tanpa koordinasi. Itu Pak. Kira-kira jawaban kami itu. Kira-kira demikian dari saya Pak. Yang ketiga, saya ingin menjawab pertanyaan dari Pulau Sebira. Bapak mohon maaf, dari Sebira, memang dalam cantuman itu belum ada kata-kata Sebira. Izin yang kami miliki izin internasional, izin nasional Pak. Saya punya komitmen. Sebagian kapal tradisional yang tidak dijadikan kapal kargo akan kami jadikan feeder, connecting antar pulau, penghubung antar pulau. Salah satunya ke Sebira Pak. Kalau saya secara khusus melayani Sebira, operasional bisnis saya tidak menutupi. Kalau kapal kayu ngeri Pak. Jadi ada 3 kapal aluminium, salah satunya saya jadikan linier. Linier itu apa ya? Kayak angkot deh. Feeder. Dari Sebira mampir ke Kelapa, mampir ke Harapan supaya apa? Penumpang saya penuh. Tapi kami buat rute ke sana gitu loh Pak. Dan izinnya kami sudah punya. Nah, jadi kan ada asumsi dari Bapak kami tidak melayani Pulau Sebira, itu saya luruskan Pak. Kami membuat trayek sampai ke Sebira, sama halnya dengan Dinas Perhubungan. Barangkali kalau Dinas Perhubungan 1 kali, saya 2 kali Pak. Karena saya memang mau ada tidak ada penumpang, saya tetap jalan. Gitu. Jadi itu jawaban dari saya Pak terhadap penumpang. Berikut. Ada mau menambahkan? Saya tambahin dikit ya untuk Pak Yusuf. Jadi namanya kita Pak dari Trans Ribu itu harus punya strategi komunikasi Pak. Jadi pertama kita sudah lakukan FGD besar, seluruh stakeholder kita libatkan. Kali ini adalah FGD kecil untuk melibatkan yang akan jadi partner kita. Government lokal atau Bupati di Pulau Seribu itu sebagai observer aja. Nanti kita ada yang namanya sosialisasi 1, sosialisasi 2, 3. Jadi sampai itu putus. Jadi nanti detailnya untuk dengan partner akan kita buatkan lagi event yang sosialisasi. Tapi itu juga harus melibatkan local government di Kepulauan Seribu, termasuk di Sub. Biar nanti boleh dibilang ini Pak, kalau kita berpartner itu yang harus digarisbawahi pertama adalah tidak ada dusta di antara kita. Sepakat ya Pak ya? Nah dari situ semua akan kita buatkan legal standingnya termasuk dengan government. Jadi kalau kita, jadi gini, salah satu ketika saya boleh dibilang ditawarin Pak Nana untuk bergabung di Trans Ribu adalah kalau wajahnya Kali Adem atau Muara Angke harusnya bisa nggak sih menjadi cerminan wajahnya Pemda DKI Jakarta. Jadi kalau kita datang ke luar, katakanlah ke luar negeri atau ke Singapura lah. Jadi wajahnya apa ya? Kita kan hampir 70% air lah di
Indonesia ini. Dermaganya itu boleh dibilang dermaga kecil antar pulau, boleh dibilang masih belum layak. Nah, kan ini jadi komunikasi kita adalah komunikasi dengan partner. Partner itu adalah bapak-bapak semua, jadi pemilik kapal kayu dan warga kepulauan Seribu. Lantas kita juga komunikasi dengan government bahwa bapak-bapak bisa bayangkan ketika kita berhasil, setengah berhasil aja, akupansi kita atau penumpang kita naik. Kalau penumpang kita naik 50% atau 100%, kalau aksesnya masih seperti itu, nggak akan sanggup. Jadi kita mencoba memetakan itu sudah makro, Pak. Jadi makro bahwa kalau kita naik segini, nanti apa yang harus kita minta support dengan lokal, dengan Pemda DKI. Jadi ada tahapan-tahapan, Pak, untuk mencapai bahwa tujuan dari kita adalah bermitra dan wajahnya Kali Adem akan berubah. Nah, tentu yang kita harapkan tadi adalah yang disinggung oleh Bapak dari government, layanan. Nah, ini juga nanti dalam sosialisasi kita akan ada yang namanya edukasi, Pak, bahwa kita Trans Seribu kapal kita adalah berbasis layanan. Jadi benar-benar services lah. Jadi ini akan merubah mindset semuanya. Jadi saya kira itu, Pak. Saya pikir 3 pertanyaan lagi kali ya kalau ini. Saya batasi 3 pertanyaan aja ya, Pak ya. Biar langsung habis itu makan siang. Oke, Pak. 3 pertanyaan lagi. Nanti kita bentar, Pak ya. Terima kasih atas waktunya. Nama saya Hasbullah, pemilik kapal dari Pulau Pramuka. Di hasil paparan Bapak, saya bilang sangat menarik, sangat membangkitkan semangat kami juga pemilik kapal yang tadinya agak lesu, Pak. Cuma mudah-mudahan kami berharap ini, Pak, dari paparan Bapak ada tertulis gitu, Pak, biar kami juga bisa pelajari. Karena kalau seandainya ini Bapak paparan, nanti kami ditanya sama yang di pulau, apa hasilnya? Kami tidak membawa secara kertas itu, Pak. Kalau dari hasil paparan Bapak ada ya lembaran-lembaran kayak makalah gitu, Pak ya. Ini loh program kami dari Trans Seribu, rencananya gini dari A sampai Z. Nah itu akan menjadi pegangan kami. Itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan notulennya juga jalan, Pak. Jadi hasil kesepakatan kita pertemuan hari ini, notulennya hasilnya ini. Jadi kami juga ada dasar bahwa kita sudah berapa kali pertemuan, hasilnya ini loh gitu, Pak. Jangan sampai kayak bukan kita yang lalu-lalu lah. Kadang-kadang selesai rapat ya udah selesai, tidak ada kelanjutannya. Saya sangat menyambut baik. Ya mudah-mudahan nanti, Pak, kami mungkin kesepakatan yang tadi Bapak bilang atau inginnya Trans Seribu seperti ini aturannya, laku kapal kami akan jadikan ini dan pemilik dapat ini. Kalau bisa Bapak kasih kami pilihan-pilihan itu, Pak, di kertas gitu, Pak. Jadi kami kadang-kadang kami juga kan belum mengerti tuh, Pak, aturan main seperti apa gitu kan. Kami Pak, kalau seandainya kami kasih sekian persen dari ini, kalau tidak ada pilihan kami juga bingung, Pak, gak ada pegangan. Jadi nanti kami kalau ada pilihan-pilihan itu kami bisa berembuk bersama pemilik kapal dan kita sepakatnya yang mana loh kita ambil, apa yang A atau B atau yang C. Mungkin itu aja, Pak, dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Nama saya Musleh dari Pulau Pramuka. Pertanyaan saya, kapal ini sudah ada yang membuat kapal untuk menggantikan kapal dia yang kurang baik atau udah kurang layak. Dia bikin dari bahan fiber atau sejenisnya. Apakah kapal yang nanti dia sudah jadi itu akan menjadi angkutan penumpang atau angkutan barang? Atau itu. Yang kedua, para pemilik kapal ini
termasuk sebagai nakoda kapalnya juga dan ABK-nya. Apakah mereka dijadikan kapten kapal atau nakoda di kapal Trans 1000 atau tetap di kapal tradisional? Itu aja dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Yana dari Travel. Kalau travel itu di sini ada dua pak sebutannya, ada travel darat sama travel pulau. Travel pulau ini orang pulau asli, travel darat ini orang yang di kota yang mengirimkan tamu ke sini. Kalau saya dari travel darat. Nah, untuk ini kan nanti Trans 1000 yang akan kelola kapalnya ya Pak. Yang pertama ini yang akan saya tanyakan itu paling waktu tempuh ya Pak. Karena kan waktu tempuh kita belum tahu. Dan yang kedua, biasanya kalau travel ini kita ada harga khusus Pak dengan pemilik kapal. Jadi misalnya kalau di sini ada sebutan tamu reguler. Kalau tamu reguler dia tiket berangkat 60, pulang 60. Berarti kan 120. Tapi kalau orang travel tiket berangkat tetap 60, pulangnya di korti, begitu loh Pak. Nah kemudian kalau biasa di travel ini kita kan ada tour leader Pak. Nah biasanya ini tour leader kita ini dapat free untuk penyeberangan ini loh Pak, dari pihak kapalnya. Biasanya seperti itu Pak. Mungkin nanti ada programnya seperti apa, kami tunggu. Kemudian juga tinggal masalah birokrasinya aja nanti dari pihak Trans 1000 ke pihak travel ini seperti apa, tinggal dijelaskan aja. Karena zaman dahulu kala ya memang kita orang-orang darat juga ngebantu ngebangun pariwisata di Pulau Seribu ini. Dengan cara apa Pak? Dengan cara menjual di sosial media. Yang mungkin dulu orang-orang dari kepulauan sini yang menyiapkan fasilitas, kita yang mencarikan tamunya. Semakin sini semakin berkembang, orang-orang Pulau Seribu bisa mencari tamu juga, gitu Pak. Udah cukup segitu aja Pak dari kami. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu-satu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pulau Jawa. Saya pelaku usaha sebagai pengelola kami. Jadi gini, permasalahan kami untuk Jawa adalah bahwa selama ini kapal yang ada lintas itu tidak transit untuk Jawa. Artinya mereka langsung ke Muka dan selanjutnya. Padahal pada awal yang kami ketahui bahwa untuk Jawa adalah muka daripada Kepulauan Seribu. Kan terbang dari Pulau Seribu ke Jawa. Kami harapkan ke depannya Bapak adalah jelas bahwa untuk Jawa adalah transit, itu jangan dilupakan. Dan perlu diketahui bahwa untuk Jawa itu setiap harinya banyak tamu Pak, sekitar 60-80 orang. Begitu kami mengharapkan bahwa dari Trans 7 itu dapat menempatkan satu kapalnya untuk Jawa, karena ya itu kebutuhan kami. Karena begini, banyak tamu-tamu yang komplain bahwa untuk Jawa itu melalui Tanjung Pasir, khususnya tamu yang berada di daerah Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Untuk itu kami harapkan program dari Trans adalah memajukan, tujuannya adalah memajukan perekonomian di Pulau Seribu.
Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Mudah-mudahan 4 pertanyaan ini menjadi penutup dari sesi kita, nggak usah terlalu sore jadinya, karena memang saya berharapkan nanti kan untuk lebih detailnya secara khusus Pak dengan apa-apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan ini. Saya mau menjawab pertanyaan dari Pak Hasbullah di Pulau Pramuka. Pastinya Pak Pramuka, kami ini manajemen Pak, kami terorganisir. Jadi kami mengadakan acara ini pun pakai skema dan pakai sistem. Jadi apapun yang menjadi Bapak permintaan di paparan fisik notulen maupun pilihan bisnis itu sudah kami siapkan Pak. Tapi bukan sekarang. Jadi nanti setelah acara ini kami agendakan untuk mengundang nih mana pemilik kapal. Kita bicarakan skemanya. Dan notulensi rapatnya yang acara hari ini akan kami kirimkan berdasarkan undangan yang pernah kami kirimkan. Pak, kami harus menindaklanjuti karena saya bukan pemerintah. Kalau pemerintah bikin acara bisa ditindaklanjuti, bisa tidak. Kalau kami ini swasta Pak, rugi rasanya kalau kami buat acara begini terus nggak tidak lanjuti, gitu loh Pak. Sekali lagi saya bilang, apapun yang kami buat sudah ada perencanaan dan persiapannya. Itu jawaban dari saya atas 2 pertanyaan Bapak tadi. Paparan fisik akan kami kirimkan Pak, karena bukan kami siapkan secara skenario. Kalau disiapkan secara skenario pada saat ini lagi jalan sudah kita bagi-bagiin, gitu loh Pak. Justru kami mau mendengar dulu, baru kita jadikan dasar untuk kerjasama yang bagaimana. Itu pilihan bisnis yang tadi Bapak tanyakan. Lalu pertanyaan yang kedua dari Pulau Panggang ini Pak Dias, yang sudah diproduk bagaimana nantinya? Itu yang udah dari Pak Dias ya. Pak Mus, Pak, kalau kapal-kapal yang sudah terlanjur diremajakan, katakanlah nih sebelum bapak-bapak yang mendengar adanya Trans 1000 mau jalan, kan udah terlanjur dibikin baru tuh kapalnya tuh, lagi diproduksi lah, udah 70% atau 80%. Kan kami tetap ajak Pak, kalau memang kapalnya sesuai dengan aturan main yang Trans 1000 punya, Trans 1000 aturannya bukan aturan tersendiri Pak, aturan yang mengikuti regulasi kementerian. Secara undang-undang sertifikasinya terpenuhi ya kita gabung, kita tinggal ganti nama kok, KMP Trans 1000 Jakarta. Panggang 1, panggang 2, panggang 3 yang sebenarnya kapal Bapak yang udah diproduksi. Sepanjang itu mengikuti sertifikasi dan regulasi yang sudah dipunya Trans 1000. Kalau tidak, nanti kita bicarakan Pak, mau dijadikan gimana? Kalau dimasukin ke Trans 1000 menjadi KMP Trans 1000 kayaknya nggak bisa deh, karena khawatirnya regulasinya nggak masuk atau sertifikasinya nggak ada. Nanti kita bisa duduk bareng. Jadi jangan merasa bahwa kapal yang sudah terlanjur diproduksi, yang sudah terlanjur diremajakan secara inisiatif, kita abaikan. Itu nggak ada Pak. Tetap kita akomodir. Bagaimana bentuk kerjasamanya bisa kita duduk bareng-bareng. Yang penting sekali lagi saya bilang, Trans 1000 bukan kompetitor Pak. Trans 1000 mau merangkul. Barangkali saat itu diambil keputusan meremajakan, belum tahu kejelasannya. Kapan sih Trans 1000 mau jalan? Ditungguin salah, nggak ditungguin salah. Kita remajakan dulu deh. Nah pada kayak gini, ayo kita bicarakan. Jadi itu mudah-mudahan menjadi jawaban dari pertanyaan Bapak. Lalu untuk kapal kayu, apakah nantinya dijadikan kru juga di kapal Trans 1000? Kenapa enggak? Kan kapal Trans 1000 belum punya kru Pak. Saya harus buka lowongan loh, nyari nakoda ANT 4, ANT 3, harus buka lowongan untuk mualimnya, ahli mesinnya. Kenapa harus buka lowongan ke orang luar dulu? Kalau kru-kru orang pulau juga masih ada. Mereka kan cuma butuh sertifikat, gitu lah. Nah nanti orang-orang baru saya taruh di kapal kargo. Kan cuma bawa kargo Pak, nggak ada resiko. Kalau Bapak kan saya pernah ngelihat sendiri, pakai kaki aja juga bisa dijalanin. Yang penting kan sertifikatnya punya Pak. Nanti kami berkoordinasi dengan KSOP, dengan Dirjen Hubla atau yang berkepentingan, Pak tolong dong kru kapal kami yang di kayu-kayu ini harus kami pekerjakan di KMP Trans 1000. Cuman sertifikatnya belum punya. Ayo kita kerjasamakan. Masa sih Pak Bapak yang ngerintis kapal Trans 1000-nya nggak merawanin gitu loh bahasanya. Bawa Pak, kami buka lowongan itu pertama kali untuk orang Pulau Seribu yang biasa membawa kapal kayu. Tanpa alat navigasi aja mereka nyampe kok Pak. Saya ragu kalau saya harus rekrut dari luar, belum tahu celah-celahnya di mana. Gitu loh. Aturan mainnya bagaimana, rule-nya bagaimana. Kalau yang sama-sama kenal kan
bisa jadi agak naikin derajat dikit, kapal lu kapal bagus ini, gitu loh. Tapi kan harus memenuhi syarat sertifikasinya Pak. Ayo kita sama-sama akomodir, gitu loh. Pak Asnawi misalnya, dia nakoda kapal ini, sertifikasinya ET3, Pak harus AT4, harus punya sertifikat navigasi, harus punya, kita sekolahin Pak. Kami bekerjasama nanti dengan kementerian atau dirjen terkait. Jadi jangan merasa kapal Trans Jakarta akan menomorduakan kru kapal kayu. Pengalaman tradisional itu lebih hebat daripada pengalaman sekolah Pak. Itu pengakuan saya. Jadi itu jawaban dari saya ya Pak. Prioritasnya adalah kru kapal kayu dulu, baru masuk kapal Transribu yang lainnya. Lalu yang ketiga Pak Yana adalah travel. Pasti Pak, saya nyari penumpang. Sehari-hari kunjungan wisatawan emang berapa sih? Nggak nyampe 1000 Pak. Operasional saya tinggi. Bahan bakar saya harus jalan, komitmen saya harus jalankan. Saya harus cari penumpang. Caranya gimana? Di manajemen Transribu ada marketing. Marketingnya harus merangkul pemain travel yang udah lebih pengalaman. Bapak sebagai pelaku travel akan lebih enak ngejualnya. Tiketnya murah, nyaman, aman, koneksinya gampang gitu loh Pak. Itu saya sendiri yang punya kepentingan untuk cari penumpang. Loh ada Bapak, kenapa saya nggak manfaatkan? Kan nggak cukup Pak dengan iklan gitu loh. Jadi nanti ada skema bisnis kami akan merangkul seluruh Pak pelaku travel di darat maupun di kepulauan. Ayo gabung, karena tiket saya online loh Pak. Tiket saya pakai tapping loh, gitu loh. Nanti itu ada pertanyaannya akan banyak lagi kan gitu. Tiket warna putih itu hanya untuk wisatawan Pak, harganya 76.000. Nah kalau ada tiket orang pulau berapa? Orang pulau bayarnya cuma 25.000 Pak. Itu kartunya warna merah, ada fotonya, ada KTP-nya, nggak bisa dipindah tangankan. Itu orang mau jalan-jalan ke Pulau Seribu itu orang punya duit Pak. Orang pulau bukan nggak punya duit. Kita kasih, kan kita mau berbisnis sama orang pulau, mau menjual Pulau Seribu deh. Masa kita samain? Saya jual harga 25.000. Dari mana selisih biaya itu untuk menutupi? Saya kerjasama dengan travel, cari penumpang sebanyak-banyaknya. Gitu loh. Gitu Pak. Jadi nggak ada yang dibuang Pak. Kita kerjasama nol loh Pak. Pak gabungnya dengan Transribu, ini websitenya, ini passwordnya, ini cara beli dapat tiketnya. Udah transfer aja dari rumah, nanti ke dermaga tinggal tukar tiket. Kenapa harus koordinasi? Ada kepastian, dan saya juga punya kepastian penumpang saya hari ini berapa. Jadi kita sama-sama jalan gitu loh Pak. Jadi kepentingan Bapak sebenarnya kepentingan saya juga, karena saya harus nutup biaya operasional. Orang pulau 25.000, wisatawan 76.000, selisihnya hampir 40. Siapa yang mau nombokin? Transribu nggak dapat subsidi dari pemerintah Pak. Kalau dapat subsidi masih mending, gitu loh. Bisa saya jual cuma 10.000 buat orang pulau, gitu loh. Karena nggak ada subsidi, saya harus gencar cari penumpang. Saya harus jualan Pak. Ke Pulau Seribu udah enak loh naik ini. Barangnya lewat di sini. Caranya hubungin travel ini. Ada di web kami Pak. Jadi nggak dikuasain semua marketnya. Untuk pesan tiket ke Tidung hubungi Bapak ini, atau hubungi Pak Umo deh di Pulau Tidung. Pak Umo nanti yang akomodir. Kita kan kerjasama ada fee-nya juga Pak, fee marketing. Itulah skema bisnisnya yang sudah kami siapkan. Nanti setelah ini bertahap kita jalani. Itu pertanyaan dari Bapak, jawabannya seperti itu. Dan pastinya lah Pak, kalau leader tour itu ada free Pak. Gak mungkin kita nggak gratisin gitu. Orang ASN TNI Polri aja bisa saya gratisin sih Pak. Kalau Bapak bawa 50 orang, saya gratisin 2 orang. Bawa pas 100 orang, saya gratisin 3 orang. Itu kan kerjasama yang saling nguntungin. Semakin banyak Bapak bawa, semakin banyak kami menguntungkan pendapatan kami. Dan Bapak juga semakin dapat free-nya. Nah karena jalannya sendiri, dapat free-nya 4, mendingan 3-nya dijual kan. Lumayan, itu loh Kak, ada subsidi-subsidi yang nanti sudah kami buat skemanya. Itu demikian dari jawaban saya atas pertanyaan Bapak di bidang travel. Lalu yang terakhir, dari Bapak di Pulau Untung Jawa ya Pak. Pasti Pak, Untung Jawa bagian dari Kepulauan Seribu Jakarta. Kami akomodir itu Pak. Secara bisnis, buat kami nggak ada untungnya. Penumpang nggak banyak ke sana Pak. Makanya saya buat izin linier. Ke Untung Jawa dulu, ke Lancang, ke Payung, baru ke Pramuka. Sama nanti izinnya seperti itu. Kenapa? Karena kalau saya hanya melayani Untung Jawa, operasional saya nggak ketutup Pak. Saya harus cari jalan tengahnya bagaimana. Untung Jawa juga bisa ikut bareng-bareng
ada apa peningkatannya gitu loh Pak. Jangan cuma di Pulau Tidung, Pulau Pari, Pulau Harapan. Saya ke sana, tapi saya harus memikirkan bisnis saya juga. Harus memikirkan operasional saya juga. Bagaimana caranya saya linearkan? Kalau linearkan itu namanya kayak angkot gitu loh Pak. Ngetemnya di Untung Jawa lamaan dikit. Nah kan nanti saya jual juga. Sekarang mau mancing di Untung Jawa lewat Trans Ribu bisa loh, karena transit ke sana. Gitu loh Pak. Jadi semua bisa bareng-bareng Pak. Trans Ribu nggak hanya konsen di permajaan kapal, tapi imbas ke semuanya termasuk travel dan penginapan. Satu, yang kedua, pelaku usaha ini kan Pak ada penginapan, homestay. Hampir semua rata-rata saya pernah datengin itu tidurnya di lese Pak. Yang penting adem, AC. Akhirnya enggak, kami carikan investor, rangkul. Polanya budaya di sana kan, gua bangunin 4 kamar, buat 2 sampai lunas. Sama kita buat gitu juga Pak. Kalau udah lunas bagaimana? Itu udah kami rencanakan semua Pak. Tujuannya apa sih? Semakin banyak orang datang, semakin banyak penumpang kapal saya. Kalau saya mengandalkan harian yang ada, nggak nutup Pak. Gitu. Itulah namanya Trans Ribu ini perseroan sosial. Nyari duit sendiri, beresin sendiri, cari penumpang sendiri. Itu jawabannya dari saya Pak. Kira-kira demikian, ada lagi saya juga kali ya Pak ya. Ya, berhubung udah harus sholat juga makan siang. Tolong panitia di ini. Saya rasa itu aja, kita selesaikan saja diskusi kita untuk hal-hal mendetail terhadap pemilik kapal. Kami akan undang secara khusus membahas bentuk dan skema kerjasamanya. Setidaknya hari ini akan dibagi dari saya. Demikian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.